Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bersama gua Megi dan sohib gua Megi. Rudi di channel Duduk Sebentar. Ya semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Pak Ustaz. Kali ini di kesempatan yang sangat berbahagia ini kita kedatangan salah satu sosok inspiratif yang bakal kita ulik cerita-cerita inspiratifnya ya. Dan ini adalah merupakan salah satu dari teman gua dan Rudi. Jadi sosok Sokin ini Sosok yang apa ya, dibilang sosok inspiratif gak tahu juga karena gue udah kenal dia sahabat yang lalu. jadi nggak begitu menginspirasi ya, jadi kalau dia menurut gue, udah tapi kenal menurut banget. dia menginspirasi ya udah. Maksudnya gue kenal dia, kita satu SMA kelas 10, 11, 12, 3 tahun, terus kuliah pun masih sering ketemu. Sama dia beda apa sih? Beda sekolah. Tapi kita satu angkatan di Paskibraka 2008. Kalau yang belum tahu ya. Ya, si Sokin ini gue kenal sih udah menahun sih. Gue kenal satu SMA kelas 10 sampai kelas 12 tuh ya bareng ketemu. Kuliah pun walaupun beda tapi bareng lagi. Cuma pas gue udah nggak, dia ke Bandung sih, sempat dia ke Bandung, gue di Cirebon. Gue ke Jakarta, dia di Cirebon. Jadi gitu. Cuma kalau kenal sama dia itu kenal di mana, Mek? Gue kenal lu di mana? Kita kenal lu di mana? Ya lu nalun. Di rumah lu ngapain jualan? Ya kita ex Paskibraka 2008 Kota Cirebon. Tuh. Bangga nggak sih? Iya. Enggak ya? Karena kita punya Dia getek dia. oh iya. Oke, biar di dalam saja. Nah, katanya Megi ya, hari ini si Sokin ini mencoba untuk menceritakan kisah mistis yang ada di dalam gedung ini. Iya. Yang mencoba biar kalian bisa terinspirasi dari hadirnya dia ini gitu. Tuh, nggak tahu kan dia kayak gimana? Oke, langsung aja biar dia mengenalkan dirinya. Cuy. Oh, langsung. Iya. Hai, assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Liana Berliana. Saya asal dari Cirebon dan nggak tahu sih di sini mau ngapain ya? Ngapain cuy? Ngobrol aja, ngobrol asik Ngobrol cuy. aja. Ya, oke. Ngobrol. Ini Liana dari Cirebon. Lu dari mana? Gue dari Kemarin. iya, dari kemarin di sini. Le, apa kabar Le? Baik. Lu gimana? Baik sih. Ibu bapak sehat. Sehat. Gue ketemu lu tuh terakhir kapan ya? Di kafe waktu itu. Kafe mana? Sama Di bosku apa namanya? Terus Big Boss. gue ingetnya abis nikahan gue itu. Iya. 4 Iya, bulan oh iya setelah. di kafe itu, iya. Lama juga ya gak berjumpa. Iya lah. Mana aja? Ada di rumah aja. Oh, kena corona ya? Coy. Oh, sebenarnya kena Mulut. dampak dari kayak corona jadi di rumah aja. Iya, benar. Jadi selama berarti udah hampir 4 bulan di rumah aja. Di rumah aja. Iya, busuk. Kan Rani juga di sini nih. Mahardika Katerina, halo. Kan Ida Liani, itu iya. kalau nggak salah sebelum banget corona kan ya? Maksudnya sebelum Iya, corona jauh. masuk Itu tahun ke lalu juga. Nah, Kayak tahun kemarin. September ini. Mau bahas apa? ya gini kan lu kan sekarang itu kan Elunya siapa? Gue apa dia? Lele. Oh, Lele. Enggak Liana. Oh, Liana. Tadi dia jelasinnya bukan nama panggilan. Pertajam dulu, Liana Berliana, Hmm. dipanggilnya Lele. Gue sampai sekarang nggak tahu dia dipanggil Lele kenapa. Katanya sejak SMP 5 seberangnya SMA 6 itu. Oh, penting ya Pak, harus dikasih lokasinya. Penting, nggak penting sih. Yuk. Ya biar enak ngobrol jadi nggak lian terus. Lele. Lele yang sering kita kenal itu adalah seorang Penjual. penjual. Iya, dia tuh suka jualan yang gue tahu, jualan pulsa, jualan pakaian. Kalau kata orang mah palu gak ada, celana. Pak. Ya palu gak ada lah, lu cari balsam pun dia ada. Sampai kata orang lu cari cowok juga ada, katanya gitu. Cari cewek Enggak ada. nggak bisa sih, waktu dari SMA gue nggak pernah dikenal dia sama cewek gitu. Cuk. Iya, lu jualan apa aja, Le? Pulsa, ya? Iya, dulu jualan Apalagi sih? pulsa, jualan kerudung. Kerudung, jualan ya, kudungan. Baju. Ya. Baju. Apa maning? Apa sih? Frame juga malu. Frame juga sama kita. Iya, ada Kaos sama. sama juga ya. Iya, baju tuh kaos, Pak. Oh iya, itu habis itu fokus ke apa nih?
Sekarang lagi fokus ke skincare. Jadi skincare, makeup, body care, pokoknya lebih ke perawatan perempuan sih. Padahal ya kalau misalkan mau diinget-inget gitu, dulu tuh gue pernah berucap satu kata yang sekarang jadi menjilat ludah sendiri nih. Yaitu gue nggak pernah mau jualan barang-barang cewek. Jadi gue pernah ngomong gitu, ya mungkin kalian juga tahu gitu ya. Gue nggak akan ya jualan barang-barang perempuan, gue bilang gitu. Karena menurut gue ya jualan barang-barang perempuan tuh bukan gue banget gitu. Ngerti kan? Karena lu Iya. Laki banget. Yang gue tahu dia laki banget. Enggak, pernah di sekolah dia nyari tas gue sampai putusnya. Cuma satu lagi sih Bapak Nida. Bukan gue ya, bukan gue itu. Gue itu lu. Bukan. Itu Berdua sama Nida. mainnya taekwondo di luar gue yang cuma main karate. Enggak sih. Ya kan, taekwondo sampai sabuk apa? Sabuk hitam. Maknyus enggak tuh? Maknyus banget. Terus apa ya? Pokoknya zaman SMA tuh nggak kelihatan cewek banget lah, nggak ada make upan, makanya gue bilang gue tau buruknya dia. Gitu. Tapi ya gue lihat sekarang sih emang dia pernah bilang mau bisnis dan fokus satu, dan itu ya terjadi sekarang sampai sekarang gitu. Iya. Ya nggak sih? Iya. Jadi kalau misalkan mau diceritain flashback ya, Pak boleh maju nggak Pak? Saya nggak enak. Gue kayak ngomong sendiri di depan layar. Dikat ya, tolong. Saya akan ulangin lagi. kan emang gitu. Emang dikat. Iya. Enggak maksudnya. Iya, jadi kalau misalkan mau diceritain flashback ke belakang gitu ya, nggak tahu sih ya. Dibilang suka jualan juga, ya biasa aja gitu. Cuman pada butuh saat duit. itu, iya bener, butuh duit. Pada saat itu memang gue ngerasa kayak uang jajan gue tuh kurang. Ngerti nggak? Ya sebenarnya gue rada bersyukur karena pada saat itu orang tua gue nggak ngasih uang jajan berlebih. Ngerti nggak? Jadi memang pas-pasan untuk zaman sekolah ya, untuk angkot, terus untuk makannya untuk istirahat. Sedangkan kita kan ada ekskul gitu ya yang harus pulang sore, belum lagi naik angkot karena pindah tempat latihan kayak gitu. Dan lu tuh angkotnya 2 kali lagi ya? Iya 2 kali, jadi total 4 kali. Mau tahu harganya? Sekalian? 2.000 rupiah. Berapa sih dulu? Dulu Iya. 500. 2000 mulai dari 2000 sampai ke 3000 gitu kalau nggak salah ya. Iya. Tahu banget zaman miskinnya dia. Sekarang saya ya. Enggak juga sih. Oke. Amin. Dari yang Amin. apa sih? Makan barengan gitu ya. Mbak teman kita itu minta duit juga. Ya nggak sih? Tahu banget kantin bidar ya. Iya benar. Dan kalau pesan kayaknya rolada itu istimewa banget ya. Itu makanan favorit di sekolah kami. Nah, lanjut. Iya, terus dari situ ngerasa kayak oke, kayaknya kalau gue terus-terusan ngandelin dari orang tua nggak mungkin. Muter otak dong, gimana ya Itu yang caranya ya? bikin lu termotivasi. Iya, Ya. akhirnya ya karena pada saat itu zaman sekolah apa sih jualan yang bisa kita, kan nggak kayak sekarang ya, zaman dulu tuh nggak kayak sekarang gitu. Sekarang kan semua udah pakai aja handphone yang jual. keren gitu kan. Akhirnya pada saat itu boomingnya jualan pulsa. Ya jadi ya udah jualan pulsa dengan keuntungan pulsa 1000 ya, paling 1000 gope zaman dulu cuy, gope keuntungannya. Terus ya udah dikumpulin untuk jajan sih sebenarnya. Jadi sampai kuliah itu jualan-jualan yang kayak gituan tuh tujuannya cuma untuk jajan gitu. Dan dulu tuh sering ngiri banget, misalkan zaman kuliah ya kan punya geng gitu ya cewek-cewek. Terus mereka tuh sering banget belanja, ngerti gak sih? Kayak setiap weekendnya tuh mereka Dia naik gini. Lu ngerti gak sih? Kita gak punya geng cewek, men. ya bukan maksudnya ngerti gak omongan gue gitu. Ya ngerti. Iya. Oh, dia ngerti sih. Belanja apa? Belanja ini kayak beli tas, Iya. beli sepatu, Oh. beli ke PGC gitu loh, jalan-jalan. Dan gue tuh cuma nganterin doang, ngerti gak? Jadi gue tuh Nggak beli. karena emang ya gitu. Kalau bilang malah ya. Kalau minta pun juga kan gak enak gitu. Akhirnya ya udah dari situ sama muter otak lagi, terus jualan ya untuk kesana. Jadi tujuan waktu pas zaman sekolah nabung itu ya untuk jajan pribadi, sebenarnya untuk belanja yang ya namanya juga anak muda ya gitu sih. Terus sampai akhirnya yang tadi dibilang Rode ya, apa lu gak ada, apa lu jual, ya gua ada, apa lu mau gua ada gitu. Terus sampai pengen punya duit buat iya, jajan. sampai gitu. pernah Gitu ya? ada juga yang ini loh, apa namanya, dia butuh apa, gue cariin.
pernah lu? Iya sering Lu banget. udah tahu ya? Maksud sih? Iya, wow. Gitu. Jadi sampai segitunya kayak ada customer aku gitu, customer yang kaos misalkan atau customer apa, aku minta dicariin ini dong, misalkan gitu, aku minta dicariin ini dan aku tuh nyariin gitu, nyariin sampai dapat ya ya dibuat jualan kayak gitu. Nah sampai akhirnya singkat cerita ya kenal lah sama satu brand ini. Kalian siapa nih? Dikenalin kakak gue sendiri. Dikenalin kakak gue sendiri, terus kenal sama satu brand ini. Dan gue inget banget ada satu orang yang pernah bilang jadi gini, pada saat gue masuk ke dunia skincare itu, gue tuh masih jualan-jualan yang lain gitu, masih nyambi lah istilahnya. Dan ada satu orang yang bilang, ngapain sih lu punya toko banyak-banyak tapi kecil, lebih baik lu ngebangun satu tapi besar. Dan itu tuh kata-katanya masih gue pegang banget sampai sekarang gitu. Ada deh. Dia kepo banget. Woi, ketawa ya. Ngomong. Gue lagi Siang-siang lagi ngomong. menelaah gitu, ceritanya. Menelaah. Karena sangat inspiratif sekali. Serius Jilatnya itu, dijilat guys. terus. Hah? Iya, iya. Lanjut. Masukin tolong. Iya gitu, jadi kata-kata itu tuh Masukin aja. jangan dong, ada banyak. Enggak, maksudnya yang tadi ngituin dulu. Oh, enggak. Iya, jadi kata-kata itu yang jadi pegangan gue banget untuk oke, gue akan coba masuk ke dunia perempuan ini. Yang tadinya emang lo Ya tadinya nggak mau. banget tadinya tuh, aduh nggak Nggak banget lu banget deh, gitu nggak kan. ada ribet gitu, urusan perempuan tuh ribet gitu, padahal gue juga perempuan gitu. Apa itu? Apa itu kan gitu. Dan ya udah dari situ coba mendalami, coba awalnya mengenal dulu, cari tahu, mengenal, ikut training segala macam, dan ya sampai sekarang gitu. Karena banyak hal yang gue temukan, banyak hal-hal baru yang gue temukan di dalam situ gitu loh. Krik. Bagus sih. Ibarat ada organisasi. Maksudnya kayak IO yang undang lu untuk menceritakan kisah hidup lu sebagai entrepreneur. Lu ada sih materinya. Kalau gue nggak ada. Apalagi dia. Sorry man. Gua ada apa? Bisnis entrepreneur kan? Entrepreneur tuh apa sih? Iya apa Ya sih? gitulah. Oh gitu. Gitu. Kalau misalkan gua tanya nih, pada saat itu tadi kan ada fase di mana lu melakukan sesuatu hal yang emang bukan lu banget nih. Waktu itu dasarnya apa? Apakah tetap gue pengen jajan yang lebih besar, jadi gue harus masuk ke ranah ini gitu, karena di sini sangat menjanjikan. Apakah ada pikiran seperti itu? Motivasinya apa pada saat itu? Kan melakukan hal yang tidak lu banget. Awal-awal jujur ya. Iya apa? Iya, arahnya untuk ke, sebenarnya nggak ke jajan sih, lebih ke waktu itu kan pada saat gue memutuskan untuk terjun di dunia skincare itu kan gue pindah ke Bandung kan. Sampai akhirnya pas gue memutuskan untuk bisnis skincare itu kan gue pindah ke Bandung, dan pada saat itu nggak ada uang jajan sama sekali. Itu baru banget lulus kuliah, nggak ada uang jajan sama sekali. Terus udah gitu kan gue mikir ya, gue mau makan apa gitu sehari-hari, karena memang udah nggak dibiayain sama orang tua. Akhirnya mau nggak mau harus survive dong, dan ya udah gue mau jualan skincare ini untuk makan. Jadi awal tekadnya adalah gue ngejual satu produk untuk makan gue 2 hari gitu. Jadi sederhananya itu dulu sih. Jadi dari hal-hal kecil dulu, kayak oke, gue pengen makan dulu nih. Kalau gue closing ini nih, jualan 1 produk atau 2 produk, gue bisa makan 3 hari. Jual berapa produk, gue bisa makan seminggu gitu. Closing apa? Jualan, closing. Oh, tadi bilangin sebenarnya nggak apa-apa. Itu kelihatan sih biru. Closing tuh kejual, closing. Closing itu kenapa? Oh, terjual barangnya. Terjual. Lu kan tadi bilang katanya lu menjual produk, motivasinya menjual produk ini untuk supaya bisa makan satu produk untuk 2 hari dan lain-lain. Nah, pernah nggak pada saat lu merintis itu, kan awal banget tuh, lu nggak kejual produk, lu makan kagak? Alhamdulillah sih enggak sih. Oh, berarti terjual terus ya? Ya karena the power of kepepet kalau gue bilang. Kalau gue selalu bilang ya, ini semuanya adalah the power of kepepet. Memang. Karena ngerasa kita butuh sesuatu, akhirnya mau nggak mau di bawah alam Semesta sadar kita, ya jadi kayak langsung gue nggak mau tahu pokoknya closing. Jadi nggak pernah terbayangkan di pikiran gue sedikit pun untuk nggak closing, nggak ngejual gitu produknya. Jadi mau nggak mau ya udah ya, walaupun di tengah jalan tuh pasti ada yang namanya ditolak. Itu pastilah, semua orang yang namanya jualan pasti ditolak, di PHP, dibaperin, dimaki-maki sama orang gitu loh.
chat lama beli kagak, Betul. ya kan gitu. Cuman ya itu sisi itunya tuh udah gue kesampingkan dulu. Kebal. Gue lebih fokus untuk ke ya udah deh. Egonya, gengsinya. Ya, Minggir dulu gitu ya. Dan mungkin gini, karena kan ada orang yang bilang ketika kita mau menjadi seorang expert, kita harus punya 10.000 jam terbang. Kenapa 10.000? Dari buku, Pak. Maaf ya, dari buku. Cari aja. Tapi dia nanya 10.000 sih kan, gue jadi bingung jawab. Bisa naik nggak 100.000 atau 1 juta? Ya, jadi kita harus punya 10.000 jam terbang. Dan gue sih bersyukur banget ya, dari SMA, dari kuliah, gue udah ngerasain yang namanya jualan. Karena ternyata itu tuh terhitung di 10.000 jam terbang gue. Makanya kenapa bisa jadi ketika gue terjun ke dunia skincare, ya gue udah biasa ketemu customer, gue udah biasa ditolak, gue udah biasa di PHP, gue udah biasa capek gitu kan. Nah, yang menariknya di sini adalah karena kalau yang sebelum-sebelumnya kan cuma jualan doang ya. Kalau sekarang tuh lebih ke barang-barang perempuan yang bukan gue banget, dan gue harus mau nggak mau terjun di situ gitu. Jadi kayak makeup, ya lo tau kan ya, makeup gue seada-adanya, bahkan nggak makeup sama sekali, lipstikan aja enggak gitu kan. Dan pada saat itu ngerasanya oke, gue butuh belajar makeup, ya gue belajar di situ gitu, ikut-ikut seminarnya. Kebetulan juga kan perusahaan gue memfasilitasi itu kan, jadi benar-benar gue diajarin dari awal banget sampai sekarang. Menjadi wanita seutuhnya. Gitu kan. Karena lu belajar. Definisinya luas Pak ya, wanita seutuhnya Wow. itu. Dia utuh loh, dari dulu juga utuh. Iya sih, ya udah sih.